Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya ingin menjelaskan mengenai saya waktu menjadi narasumber di acara Catatan Demokrasi TV One Selasa malam kemarin. Dengan tema Deddy Mulyadi, gebrakan atau pencitraan. Banyak sekali yang komentar di channel YouTube saya yang menuduh saya bahwa saya menyerang Kang Deddy Mulyadi, saya mengusik Kang Deddy Mulyadi, dan saya dianggap mengatakan bahwa kinerja Kang Deddy Mulyadi adalah pencitraan. Padahal itu tidak. Saya jelaskan di sini. Saya tidak pernah mengatakan bahwa kinerja Kang Deddy Mulyadi itu adalah pencitraan. Saya tidak pernah mengatakan itu di acara Catatan Demokrasi. Silakan ditonton. Meskipun saya dipancing oleh host yang perempuan dengan mengatakan, berarti kinerjanya ini pencitraan. Saya tidak mengatakan iya, saya tidak menjawab iya. Saya hanya menjawab silakan ditanggapi. Yang saya katakan pada saat menjadi narasumber di acara Catatan Demokrasi tersebut, saya hanya memberikan pendapat saya dengan batasan-batasan, yaitu akan dikatakan sebagai pencitraan apabila gebrakan-gebrakan itu tidak didasari dengan peraturan, tidak dieksekusi dengan peraturan. Itu yang saya katakan. Lalu bagaimana dengan gebrakan-gebrakan Kang Deddy Mulyadi selama ini yang kita tonton sama-sama? Saya hanya mengambil contoh tindakan pertama, yaitu mengenai pembongkaran objek wisata di Puncak Bogor. Di situ saya tidak menyimpulkan tindakan Kang Deddy Mulyadi itu pencitraan. Karena dasarnya saya tetap berprinsip, berpedoman pada kalau tindakannya itu tidak didasari dengan peraturan, maka itu pencitraan. Tindakan Kang Deddy Mulyadi dengan membongkar objek wisata di Bogor itu, saya tidak tahu apakah sesuai peraturan atau tidak. Nah, oleh karenanya, dalam acara di Catatan Demokrasi kemarin, saya hanya menanyakan kepada Kang Hendar Sam, selaku politisi Gerindra, menanyakan apakah tindakan pembongkaran objek wisata di Bogor itu apakah sudah sesuai peraturan apa belum. Nah, ketika kemudian dijawab oleh Kang Hendarsam, ya sudah berarti kan ada dasarnya berdasarkan peraturan, dan saya kan tidak mengatakan itu pencitraan karena saya tetap memegang teguh prinsip saya bahwa pencitraan itu apabila tindakannya dilakukan tidak sesuai aturan itu. Jadi tidak ada saya mengatakan bahwa tindakan Kang Deddy Mulyadi itu pencitraan. Toh saya tetap berpegang teguh kepada prinsip disiplin ilmu yang saya pahami. Itu. Nah, kemudian contoh tindakan yang kedua, yaitu pelarangan study tour. Keputusan atau kebijakan Kang Deddy Mulyadi untuk pelarangan study tour juga, saya tidak pernah mengatakan itu pencitraan. Tetap saya menanyakan peraturannya. Makanya saya sampai berdebat dengan Kang Hendarsam itu untuk mencari tahu bahwa ada tidak dasar hukumnya, ada tidak peraturannya untuk melarang study tour itu. Makanya sampai saya meminta agar Kang Hendarsa membacakan peraturannya. Nah, pada akhirnya peraturannya itu ada. Kang Hendarsa menyampaikan bahwa peraturannya itu yaitu Surat Edaran nomor 64 tahun 2024 yang diterbitkan pada saat zamannya PJ Gubernur Jawa Barat. Itu sebelum Kang Deddy Mulyadi menjabat. Nah, ketika menyampaikan ada, ya sudah, berarti kan ada peraturannya. Berarti kan bukan pencitraan. Hanya saja saya memberikan masukan ya buat Pemda Jawa Barat pada acara Catatan Demokrasi itu. Apa masukannya? Mengingat peraturannya baru surat edaran yang sifatnya himbauan, saya memberikan masukan agar dibuatkan peraturan yang lebih tegas, yaitu dengan tegas menyatakan larangan atau melarang atau dilarang untuk melakukan study tour di luar provinsi Jawa Barat misalnya kan.
Karena kalau peraturannya itu berisi larangan, maka jelas kalau larangan itu dilanggar ya jelas sanksinya itu karena telah melanggar larangan. Kalau himbauan itu kan bukan larangan. Nah, makanya pemberian sanksinya kalau dengan surat edaran yang sifatnya himbauan itu, pemberian sanksinya itu mengacu kepada sanksi yang secara umum, yaitu ASN yang melanggar surat edaran atau himbauan itu, sanksinya ASN dianggap tidak mematuhi perintah pimpinan. Kan itu masih umum ya. Tetapi kalau instruksi yang isinya itu tegas larangan, maka sanksinya jelas, yaitu disanksi karena melanggar larangan. Itu. Nah, kenapa saya memberikan masukan agar dibuatkan instruksi gubernur yang tegas yang isinya berupa larangan? Justru ini untuk menguatkan Gubernur Jawa Barat yang Deddy Mulyadi dalam melakukan pengawasan selanjutnya untuk memberikan sanksi itu enak gitu loh. Tidak ada argumentasi lagi, menguatkan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi agar ketika memberikan sanksi itu jelas acuannya adalah dasarnya adalah karena ASN telah melanggar larangan study tour yang tertuang dalam instruksi gubernur nomor sekian. Kan gitu. Nah, itu jadi sebenarnya masukan saya itu adalah untuk menguatkan Kang Deddy Mulyadi selaku gubernur Jawa Barat itu. Jadi tidak ada itu saya mengatakan Kang Deddy Mulyadi itu kinerjanya pencitraan itu tidak ada. Tonton aja coba silakan sampai habis. Lalu pertanyaannya kenapa saya berdebat? Kenapa saya berdebat berapi-api dengan Kang Hendar Sam? Lah, saya diundang disuruh berdebat itu. Tanya aja Kang Hendar Sam kalau nggak percaya. Itu narasumber diundang di acara catatan demokrasi itu disuruh berdebat. Karena memang menariknya itu berdebat. Dan kenapa saya diundang? Karena saya dinilai oleh stasiun televisi pada acara-acara debat talkshow, saya dinilai berani dan saya dinilai bisa berdebat dengan suara kencang, suara lantang itu. Makanya saya diundang jadi narasumber di acara catatan demokrasi. Itu. Jadi acara itu memang harus berdebat. Itu tanya aja kalau nggak percaya sama Kang Hendar Sam, sama Bang Ade Ermando, sama Ibu Evi, sama satu lagi Eko Kuntadi. Silakan aja kalau nggak percaya tanya. Itu jadi itu acara televisi memang dibuat untuk berdebat supaya acara itu jadi menarik. Itu biar tahu masyarakat semua, biar tahu fans-fans saya, fans-fans Kang Deddy Mulyadi juga kan itu. Jadi saya tegaskan bahwa saya tidak ada mengatakan bahwa kinerja Kang Deddy Mulyadi itu adalah pencitraan. Kalau di dalam tayangan itu ada saya mengatakan kesimpulannya adalah pencitraan, itu kesimpulan dari pendapat saya, di mana saya berpendapat bahwa akan dinamakan pencitraan kalau gebrakan-gebrakannya tidak dieksekusi dengan peraturan, tidak didasari dengan peraturan. Itu. Jadi kesimpulan itu, kesimpulan bahwa kalau tidak didasari dengan aturan, kalau tidak dieksekusi dengan aturan, itu namanya pencitraan. Itu maksud saya. Jadi kesimpulan itu kesimpulan pendapat, bukan menyimpulkan kinerja Kang Deddy Mulyadi, bukan gitu. Kalau menyimpulkan kinerja Kang Deddy Mulyadi itu pada saat host menanyakan. Jadi kesimpulannya ini pencitraan. Saya tidak mengatakan iya. Saya menjawab silahkan ditanggapi, maksudnya ditanggapi oleh Kang Hendar Sam. Lalu kenapa saya kencang, kenapa saya berapi-api? Lah memang karakter saya begini, kalau saya lembek, kalau saya tidak kencang, kalau saya tidak berapi-api, tidak mungkin saya mengalahkan argumentasi oknum-oknum aparat yang berbohong pada saat menangkap Peggy Setiawan kasus Pina. Nggak mungkin saya bisa mengalahkan kalau saya lembek. Kenapa saat debat saya menang? Karena saya lantang, saya tidak lembek, saya kencang, saya berapi-api, didasari dengan aturan, sehingga saya bisa mengalahkan, bisa mematahkan argumentasi oknum-oknum aparat maupun orang-orang yang pro kepada aparat yang telah melakukan pelanggaran pada saat menangkap Peggy Setiawan di kasus Pina. Itu. Jadi kencangnya saya ini juga adalah untuk membantu masyarakat-masyarakat yang terzolimi dan itu bermanfaat. Coba bayangkan kalau pengacara lembek,
pengacara tidak kencang, tidak tegas, tidak berani. Bagaimana bisa membela klien, bagaimana bisa membela masyarakat? Untuk dirinya sendiri aja bisa kalah, apalagi untuk membela orang lain. Begitu teman-teman ya, biar tahu, biar paham, makanya saya jelaskan secara utuh seperti ini. Nah, kemudian saya dinilai tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang pro rakyat. Salah. Justru saya setuju dengan kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang banyak disukai masyarakat karena kebijakannya itu pro rakyat kecil. Justru saya setuju. Kalau saya tidak setuju, saya benci, bisa saja saya membuat konten, opini-opini, atau pendapat-pendapat di media sosial untuk mengkritisi kinerja Kang Deddy Mulyadi. Coba amati media sosial saya. Tidak ada saya membuat konten secara khusus, membuat opini secara khusus untuk mengkritisi kinerja Kang Deddy Mulyadi sebagai pertanda bahwa saya tidak setuju. Coba lihat, tidak ada konten-konten saya mengenai Kang Deddy Mulyadi. Tidak ada. Saya sibuk fokus bekerja, dan kalaupun membuat konten yang lagi viral adalah konten-konten hukum, bukan konten-konten mengkritisi pemerintahan. Tidak ada, karena di pekerjaan saya saja sangat sibuk. Gitu. Nah, kemudian kalau Kang Deddy Mulyadi kinerjanya diupload di media sosial, saya sangat setuju. Karena dengan diupload di media sosial, masyarakat jadi tahu, jadi dapat informasi, jadi dapat ilmu, dapat perkembangan mengenai kinerjanya. Dan satu lagi, orang yang kinerjanya diupload di media sosial, itu berarti kerjanya mau transparan. Berarti hatinya itu bersih, tidak ada niatan kinerja yang buruk atau kinerja yang untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau golongan, atau tidak ada niatan untuk korupsi. Itu saya pahami kalau diupload di media sosial. Karena dengan diupload di media sosial, itu berarti ada tanggung jawab untuk melaksanakan kerjaan itu dengan bersih, dengan jujur, dengan penuh tanggung jawab. Karena kalau tidak, habislah kalau diposting di media sosial, kemudian kerjanya nggak benar. Saya juga sama, saya sering menggunakan media sosial itu sebagai sarana kerja saya. Kalau saya upload di media sosial, tujuannya itu ada dua. Satu, untuk edukasi kepada masyarakat. Yang kedua, untuk mengawal. Jadi kalau misalkan saya melaporkan kasus ke kepolisian, saya upload di media sosial, selain untuk edukasi kepada masyarakat, masyarakat juga bisa ngawal kasus ini. Nah, keuntungannya, manfaatnya, kalau diupload di media sosial, polisi yang menangani kasus yang sudah saya upload di media sosial, maka polisi itu akan serius bekerja karena sadar betul bahwa kasus ini sudah banyak dilihat oleh masyarakat dan sudah menjadi atensi publik. Itu. Jadi saya sepakat, saya setuju dengan kinerja Kang Deddy Mulyadi yang diupload di media sosial karena saya juga melakukan hal yang sama. Coba amati media sosial saya. Saya sering menggebrak BPN Indramayu dulu, menggebrak dinas-dinas, menggebrak pelayanan di pemerintahan. Saya upload di media sosial. Kenapa? Karena biar masyarakat tahu bahwa kinerja aparat pemerintah itu seperti itu. Sehingga kalau digebrak dan di-up di media sosial, saya berharap pelayanan buruk itu tidak terjadi lagi. Itu. Jadi saya sekali lagi kalau di-up di media sosial itu, saya juga sepakat. Jadi bukan pencitraan. Pencitraan itu tergantung sudut pandangnya. Pencitraan itu debatable, susah untuk disimpulkan. Orang ini mengatakan pencitraan, tapi orang lain belum tentu mengatakan pencitraan. Jadi itu debatable dan susah untuk disimpulkan. Nah, jadi makanya di acara catatan demokrasi kemarin malam itu, saya tidak pernah mengatakan dan tidak pernah menyimpulkan kinerja Kang Deddy Mulyadi itu adalah pencitraan. Karena saya sadar betul bahwa pencitraan ini debatable, susah, tergantung sudut pandang. Begitu teman-teman ya. Saya yakin dan percaya Kang Deddy Mulyadi itu orangnya negarawan, bukan anti kritik, siap menerima masukan-masukan. Karena apa? Karena kinerja Kang Deddy Mulyadi itu untuk masyarakat. Artinya jika ada masukan yang terbaik untuk
kebaikan masyarakat, saya yakin Kang Deddy Mulyadi itu mendengar dan menerima masukan dari masyarakat. Dan tampilnya saya di acara catatan demokrasi itu sebagai bentuk masukan kepada Gubernur Jawa Barat yang terhormat Kang Deddy Mulyadi. Pokoknya saya dukung kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi sepanjang kebijakannya itu adalah untuk kebaikan dan bermanfaat buat masyarakat dan berdasarkan peraturan. Saya dukung juga Kang Deddy Mulyadi untuk menindak ASN atau penyelenggara negara yang melakukan dugaan tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan daerah atau keuangan negara. Pokoknya maju terus Kang Deddy Mulyadi, saya pasti dukung sepanjang tindakannya itu berdasarkan aturan demi mewujudkan visi Jabar Istimewa. Dan terakhir untuk fans-fans saya yang juga fans-fans Kang Deddy Mulyadi, jika di acara catatan demokrasi pernyataan-pernyataan saya, pendapat-pendapat saya menyinggung perasaan teman-teman semua, ya saya minta maaf. Tetapi saya tidak ada maksud untuk menjatuhkan Kang Deddy Mulyadi. Saya diundang sebagai narasumber untuk berdebat supaya acara catatan demokrasi itu menarik. Itu yang perlu teman-teman ketahui. Demikian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.